Selamat sore saudaraku yang diberkati, jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Berefleksi dari bacaan kitab suci yang pagi hari ini dibacakan kepada kita semua. Kisah tentang Yesus datang ke Geraha, di mana ia menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan yang sulit dikendalikan yang berasal dari kuburan itu. Sungguh mengingatkan kita semua bahwa terkadang sebuah kebaikan belum tentu mendapat balasan atau tanggapan yang baik, karena banyak orang berada pada kepentingannya, pada keinginannya sendiri-sendiri, dan orang tidak ingin supaya kenyamanannya diganggu. Karena ketika Yesus mengobati, bilanglah, mengusir roh jahat yang merasuki dua orang yang kerasukan setan itu, mestinya ada, bilanglah, sebuah rasa terima kasih kepada Yesus bahwa dua orang yang ditakuti itu mereka tersembuhkan. Tetapi orang lebih melihat pada kerugian yang ditimbulkan karena setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke dalam danau dan akhirnya mati. Karena itu mereka meminta Yesus untuk meninggalkan kota mereka. Saudaraku yang terkasih, inilah kenyataan yang sering terjadi, bahwa kepentingan bisa mengalahkan rencana dan keinginan Tuhan bagi kebahagiaan banyak orang. Peristiwa yang sama kurang lebih terjadi juga dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Dua sosok wanita yang bilanglah berkonflik antara Sarah yang menjadi istri sah dari Abraham, yang memiliki anak yakni Ishak, dan berhadapan dengan Hagar, istri Abraham yang berasal dari seorang hamba yang memiliki anak Ismail. Karena konflik keduanya, karena berdasarkan luka masa lalu dari Sarah, karena Hagar pernah, bilanglah, mengejek dia sebagai wanita yang mandul. Karena rasa dendam dan sakit hati itu, dia meminta agar segera Hagar bersama dengan Ismail harus meninggalkan mereka dan kembali ke Mesir. Saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan berkehendak untuk, bilanglah, berdasarkan latar belakang orang, maka Tuhan mau membeda-bedakan? Bacaan kitab suci mengisahkan secara jelas bahwa justru Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa sesungguhnya Ishak adalah sungguh-sungguh adalah warisanmu, dan dari keturunannya akan disebut sebagai keturunanmu. Sedangkan kepada Ismail dikatakan bahwa ia juga akan menjadi bangsa, menjadi sebuah bangsa yang besar. Saudaraku yang terkasih, tetapi janji Tuhan, kebaikan Tuhan selalu terkalahkan dengan rasa sakit hati dan dendam. Saudaraku, peristiwa yang sangat tragis tatkala Hagar memikul anaknya lalu pergi meninggalkan tenda dari Abraham, lalu melintasi padang gurun itu. Air di dalam kirbat dari Hagar telah habis.
Maka ketika ia berhadapan dengan situasi itu, ia meletakkan anaknya dan membiarkannya agar anaknya mati karena ketidaktegaannya. Saudaraku yang terkasih, dalam keadaan seperti ini, setiap orang mungkin pernah mengalami atau dalam situasi depresi, situasi sulit. Terkadang kita sulit untuk melihat jalan keluar, dan mungkin juga kita kecewa terhadap Tuhan, dan kebaikan itu tidak bisa kita wujudkan. Karena itu, Hagar tidak menemukan jalan keluar. Tetapi Tuhan ketika mendengar tangisan anak Ismail, maka Tuhan mengingatkan kepada Hagar bahwa sesungguhnya anak itu telah kutetapkan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Maka ketika dia mendengar suara Tuhan dan berpaut pada Tuhan, ia sungguh-sungguh akhirnya menemukan jalan keluar. Tuhan membuka matanya bahwa di tempat itu ada sebuah sumur untuk bisa mengisi kembali air di dalam kirbatnya. Saudaraku, kegelisahan seringkali menutup mata kita untuk melihat kemungkinan baik, kemungkinan baru, sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka berusahalah untuk dekat dengan Tuhan, tenang bersama dengan Tuhan tatkala kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, agar Tuhan bisa membuka mata kita melihat kemungkinan baru karya penyelamatannya. Tuhan memberkati.